Rezeki ya jawabnya. Karena Anda percaya bahwa itu dibantu Tuhan kah? Itu ada yang Yakin, saya yakin. Saya yakin dibantu Tuhan. Soalnya kalau prinsip saya, sedikit apapun, kalau posisi kita terdesak, ya kan? Kita terdesak, kita meminta sama Allah, 2 kalimat syahadat, pasti dibantu. Kondisi apapun. Itu udah saya coba, udah bermacam-macam kejadian. Bukan ini aja. Dan Anda sebenarnya sampai detik ini pun masih merasa takut kan? Saya cuman masih bergetar, bergetar, bersyukur karena tidak mengenai ibu dan korban anaknya itu aja. Itu aja. Nggak sampai saya nggak sampai mengharapkan itu, saya enggak. Saya cuman istilahnya niat saya cuma ngebantu ibu itu supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Semakin nggak bisa dinegosiasi, semakin brutal karena tekanan dari massa sama tekanan dari saya. Saya juga berusaha menenangkan, tapi ya sudah. Ya terjadi seperti itu. Weh, nggak bisa dibubarin, emangnya apa? Supir takut, sabar. Sabar. Kalau mau mati semua. Ya kalau nggak ya sampai majuin. Sabar. Mau mati satu apa? Ini orangnya ketakutan. Bentar dulu, itu kuncinya nggak ada. Majuin sampai tol, jalan tol. Bubar semua ini. Jangan. Anda pasti sudah tahu ya tentang cerita penyanderaan sama siapalah itu namanya orang itu. Hendrawan, siapa namanya? Hendrawan ya? Hah? Nggak penting namanya. Pokoknya dia orang jahat aja gitu. Dia nyandra terus kejadiannya seperti itu. Terus teriak-teriak ya. Kalau mau mati, mati semua. Mati semua. Lalu kira lu Tuhan? Mau mati semua tuh gimana ceritanya ya? Coba bayangin. Kok mau mati semua gitu. Itu ada ratusan orang di sekelilingnya padahal. Tapi intinya dia mengancam kalau misalnya ada yang mendekati atau nggak menuruti perintahnya itu ibu dan anaknya mau dimatikan. Ceritanya seperti itu. Nah, dan pada peristiwa tersebut terekam juga ada seorang polisi yang ada di sana. Saya awalnya nggak tahu itu polisi karena tidak berpakaian polisi. Saya pikir itu supir Gojek tadinya. Tapi ternyata lalu tiba-tiba ada penembakan dan ternyata ibu dan anaknya selamat. Ibu dan anaknya selamat dan akhirnya si Hermawan tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Berarti ini luar biasa sekali. Dan hebat sekali kejadiannya seperti itu. Bukan hebat perampok ya, bukan dia yang hebat. Hebat yang mengamankannya pada saat itu. Tapi lucu sekali keadaannya karena rame sekali. Dan saya rasa itu orang yang penjahat itu pintar. Kalau dia nggak ngumpet di sana, kalau dia turun habis itu sama massa. Mendingan ditembak polisi daripada habis sama massa sebenarnya. Jadi tanpa lama-lama kita undang saja yang menembak orang tersebut. Ini adalah Aibtu Sunaryanto. Silakan dulu Mas Sunaryanto. Oke, baik. Pertama-tama adalah kita tahu bahwa ini pistol ada pelurunya dan beneran ya. Ya, soalnya udah ada buktinya dia nembak di situ ya. Oke Pak. Ini mungkin pertanyaan saya pertama kali. Anda ini Satlantas? Iya. Satlantas. Oke. Nah, apakah semua Satlantas memang membawa pistol? Enggak semua ya Mas Dedi ya. Soalnya kan kalau kita untuk mendapatkan senjata itu kan perlu tes dari tes psikologi, tes nembak. Betul. Baru kalau memang menurut masuk kategori baru bisa mendapatkan. Berarti tidak semua? Tidak semua. Anda membawa? Iya. Oke. Boleh saya tahu sebelum kita lari ke keadaan tersebut ya. Anda biasanya tugasnya setiap hari ngapain biasanya? Dulu saya lamanya di motor besar, tapi pas kejadian itu saya baru di unit bagian kecelakaan. Bagian kecelakaan? Iya, unit laka. Artinya Anda memang tidak dikhususkan untuk keadaan seperti ini kan? Betul. Tidak dikhususkan? Betul. Oke. Tapi Anda pada saat itu sendirian atau ada polisi lain? Sendirian. Belum ada polisi lain? Belum, pas kejadian belum ada polisi. Berarti Anda pada saat itu berpikir bahwa ya sudah mau tidak mau Anda harus melakukan sebuah tindakan gitu? Kelihatan seperti itu Mas. Kelihatannya seperti itu ya? Oke. Nah itu Anda
lagi lewat atau gimana ceritanya? Pada malam itu kan kebetulan saya kan pas dinas malam. Pas dinas malam? Iya, dari rumah mengarah ke kantor. Nah, pas di melintas jalan I Gusti Ngurah Rai, ada keramaian. Tapi saya sempat juga ada seorang ibu tuh yang teriak-teriak, rampok, rampok, rampok. Akhirnya saya pinggirkan kendaraan saya. Waktu memang udah masa udah penuh, udah mulai kecain kaca itu, udah dang pakai helm segala macam. Akhirnya saya mendekat, wah ternyata pakaian apa? Saya Pakai pakaian apa pada saat itu? Saya waktu itu kan pakaian dinas polisi seperti ini, cuman saya pakai jaket, cuman sepatunya saya pakai sendal. Oh, si rampok itu tahu Anda polisi nggak? Awalnya sih memang, aduh, kelihatannya dia memang antara bertanya deh, ini polisi atau bukan. Oh, tapi pistol tidak dia lihat ya? Pertama dia lihat. Dia lihat Anda bawa pistol? Pertama awal saya lihat, tapi saya coba langkah pertama saya coba negosiasi. Ya, saya lihat ibu itu udah, wah ternyata pas saya mendekati TKP, ibu itu posisinya udah disandra sama pelaku. Karena saya lihatin lagi, akhirnya saya coba negosiasi sama pelaku. Nah, Anda sudah memegang senjata? Jadi senjata sudah Anda keluarkan? Pertama saya keluarkan, ya kan posisinya kan. Nah, tapi setelah dia ngelihat, tapi saya coba preventif dulu, pencegahan dulu, pendekatan. Pendekatan dulu. Oke, yang menarik, ini kan, yang menarik begini, kalau saya salah Anda benarkan ya. Yang menarik begini, Anda ini kan di Dinas Satlantas, apalagi sekarang lagi khusus untuk kecelakaan ya? Iya, bagian kecelakaan. Baik, artinya Anda ini kan tidak dilatih secara khusus untuk menangani hal seperti ini. Iya. Ya betul ya Pak ya, oke. Nah, apa yang membuat Anda nekat pada saat itu, nekat dalam hal baik ya, dalam hal positif, untuk turun tangan sendiri? Kalau polisi kan pada intinya ya itu, entah itu serse, entah itu lalu lintas, entah dia itu intel, itu udah mungkin ada rasa panggilan tersendiri ya. Kalau melihat keramaian, minimal kita mengetahui ada situasi apa sih yang terjadi. Jadi kita nggak ngeliat, itu lalu lintas, dia nggak menangani masalah itu, ya nggak juga Pak Dedi, Mas Dedi. Akhirnya ya kalau polisi itu wajib, apapun dia fungsi dia, kalau kira-kira memang ada kejadian seperti itu, ataupun tawuran pelajar, dia harus turun tangan. Turun tangan ya, gitu ya. Okay. Nanti lihat ke belakangnya. Kalau memang dia nggak bisa, minimal dia minta bantuan melalui handphone ataupun rekan-rekan yang lain. Iya. Nah, Anda negosiasi selama setengah jam? Kurang lebih. Ngobrolin apa itu? Setengah jam lama loh ya? Betul, setengah jam memang lama ya. Curhat-curhatan gitu kan? Saya pertama itu coba negosiasikan kepada pelaku. Ya kan, Mas, kalau bisa ibu korban ini sama anaknya dilepaskan saja. Ya kan, saya coba deal. Kalau bisa dilepaskan, Mas saya jamin Mas aman, nggak akan dimasa di sini. Jawaban dia malah menghardik saya dengan kata-kata yang nggak enak lah. Tapi saya berusaha, mungkin situasi seperti itu kan mungkin dia tertekan juga memasa kan. Betul. Akhirnya posisi dia makin ya gitulah. Akhirnya opsi kedua saya coba lagi pendekatan lagi. Udah, kalau nggak anaknya aja saya bilang. Ibunya kasihan loh saya bilang. Anak itu kasihan tuh sampai tertidur begitu. Enggak. Mau mati semua katanya gitu kan? Iya. Bapak nembak saya. Bapak nembak saya. Ini ibu sama anak mati juga. Sambil menuju ke anaknya. Akhirnya ibu itu nangis. Pak tolong. Iya Bu, saya coba berusaha menenangkan ibu. Iya Bu, tenang Bu, pasti saya tolong. Akhirnya dia terbujuk juga sama rawan saya kan. Saya negosiasi, dia minta, Bapak kalau mau nolong saya, tolong saya cepetan. Ya udah, sekarang maunya gimana? Iya kan? Jawabannya si pelaku itu, yang pertama dia minta supaya dia tuh dibawa, kan posisi TKP kan di bawah. Artinya kan ada flyover. Ya Pak Dedi, Mas Dedi ya. Terus dia minta supaya dia berikut ibu korban itu, saya dibawa ke atas flyover, opsi pertama, ya kan? Oke. Nah, pasti saya bawa ke sana. Ternyata dia nggak sabaran. Cepat kalau mau tuh cepat. Supirnya yang mana? Loh, supirnya saya nggak tahu. Saya bilang, supirnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Cepat. Nah akhirnya, oke ya sebentar. Pasti saya cari kan.
Tapi kan karena masa terlalu banyak, itu pada nyariin supirnya mana, akhirnya nggak ketemu. Nah, akhirnya saya coba nego lagi. Ya udah cepetan, saya bilang. Tapi dia malam, ayo sekarang juga bawa ke dalam tol gitu. Nah, gini Pak. Apakah menurut Anda, coba ya ini cepat aja, apakah menurut Anda dia nekat, dia bisa nekat untuk melakukan hal tersebut, untuk membunuh ibu tersebut? Kalau itu saya nggak tahu persis ya Pak Deddy. Nggak tahu persis ya? Nggak tahu persis. Kemarin ketika saya lihat videonya, ini menurut saya benar apa tidak? Anda itu kan menyuruh orang-orang minggir belakang. Nah. Apakah itu adalah persiapan Anda untuk menembak sebenarnya? Iya Pak Deddy. Karena kelihatannya itu situasi udah nggak memungkinkan lah, karena saya berusaha ngelobi setengah jam, kelihatannya ini nggak ada hasilnya, alot kan. Kelihatannya mungkin dia karena tekanan massa terlalu banyak, kan udah teriak kan, ibu udah. Akhirnya dia semakin nekat, nih kayaknya nggak mungkin kalau kita negosiasi. Akhirnya saya koordinasi itu sama ojek online maupun yang dinas sosial. Saya minta sama dinas sosial, Mas, tolong dong. Kalau bisa itu masa agak menjauh. Karena Anda mau nembak? Betul. Makanya diusir. Tapi saya ngomongnya pelan-pelan. Dia nggak konsentrasi ke omongan saya karena dia kan udah kanan kiri seakan tertekan kan. Artinya Anda, memang saya ketika lihat video saya mikir ini polisi kayaknya memang sengaja yang belakang minggir, sengaja untuk kalau dia nembak supaya tidak ada korban lain kalau peluru kemana-mana. Tetap pikiran saya begitu Pak Deddy. Saya udah pikirkan buruk baiknya. Jadi udah pikirkan semua ya? Saya pikir deh, wah ini kalau misalnya saya salah sasaran, saya nggak bisa pulang-pulang nih diperiksa nih. Betul. Anda nggak takut salah sasaran ke ibunya? Sebetulnya udah itu saya pikirkan juga Pak Deddy, Mas Deddy. Yang harus saya lumpuhkan tuh apanya? Nah, itu kan tangan ada di sini. Iya. Saya pikir gini, kalau saya lumpuhkan kepalanya, mohon maaf, kayaknya terlalu radikal ya, ekstrim banget kan. Nah, saya mau lumpuhkan bahu kanan atas, terlalu dekat sama ibu, kepala ibu kan posisi dirangkul. Betul. Posisi ibu tuh kiri dirangkul, tangan pesnya di sini. Terus saya lihat kliennya yang paling longgar ya sebelah kanan, agak menjauh dari kepala ibunya. Setelah itu saya pikir lagi, wah saya tunggu dia lemah. Ya cuman ya saya yakin, saya cepat Bismillahirrahmanirrahim. Saya salawatan 3 kali. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Ya mudah-mudahan nggak salah sasaran. Saya lihat situasi, dia semakin turun. Dia juga saya perdayakan sama tangan saya. Memang dia sempat bilang gini, bilang Pak, sama orang ini jauh, jangan dekat saya. Apa itu? Pakai foto-foto saya. Sambil dia ngomongnya nggak ngenakin juga kan. Yaudah. Saya tunggu dia turun. Saya kalau terlalu tinggi takutnya keroset. Ya. Setelah karena dia kena yang lain. Wah, pikiran lagi panjang lagi nih. Akhirnya aduh saya tunggu pelan ya. Akhirnya tangannya itu saya agak jauh. Sambil dia ngikutin kata-kata saya, ngeliat tangan-tangan saya, dia agak turun tangannya. Nah itu baru kesempatan saya. Akhirnya mudah-mudahan nggak meleset tempat ya Allah. Akhirnya langsung saya lumpuhkan tangan dia. Langsung ngampleh tangan dia. Nah terus saya baru tadi ketemu korban yang lain ya, katanya dia kena ini juga. Iya, karena ngambil pisau. Iya katanya. Dan Anda masuk langsung pada saat itu? Bertepatan sekian detik lah setelah saya. Berapa tembakan? 1 toh? 1. 1 untuk tangan itu kan ya? Oke. Pertanyaan saya gini Pak, ketika ada nembak ya, Anda ini tadi ketika Anda cerita nih, ketika Bapak cerita, kok saya ngeliat Bapak kayak matanya mulai berair, kenapa? Ya itu yang saya pikirkan baik dan buruknya. Kalau buruknya seperti apa, kalau baiknya niat saya cuma niat menolong ibu dan si anak ini supaya tidak terjadi apa-apa. Buruknya, kalau saya pun kena salah sasaran, urusannya panjang, saya nggak pulang-pulang, diperiksa sana-sini. Anda bisa dipecat? Mudah-mudahan jangan. Ya, tapi kalau misalnya salah, Anda bisa kena masalah besar. Betul, masalah besar lah, paling maksimal masalah besar. Makanya saya sebelumnya juga udah... Apa yang membuat Anda terharu ini apa sebenarnya? Sejeki ya jawabnya. Karena Anda percaya bahwa itu dibantu Tuhan kah? Itu ada yang yakin, saya yakin dibantu Tuhan. Soalnya kalau prinsip saya, sedikit apapun, kalau posisi kita terdesak, ya kan, kita meminta sama Allah 2 kali syahadat pasti dibantu, kondisi apapun. Itu udah saya coba, udah bermacam-macam kejadian.
bukan ini aja. Dan Anda sebenarnya sampai detik ini pun masih merasa takut kan? Saya cuma masih bergetar, bergetar, bersyukur karena tidak mengenai ibu dan korban anaknya itu aja. Itu aja. Nggak sampai saya nggak sampai mengharapkan itu tuh, saya enggak. Saya cuma istilahnya niat saya cuma ngebantu ibu itu supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Semakin nggak bisa dinegosiasi, semakin brutal karena tekanan dari massa sama tekanan dari saya. Saya juga berusaha menenangkan, tapi ya sudah. Ya terjadi seperti itu. Musiknya bikin sedih. Tapi Anda sedih kan sebenarnya? Sedih ya, akhirnya saya sih bahagia juga. Ternyata akhirnya seperti ini. Jangan lama-lama, ntar tambah sedih nih. Baik. Ada orang yang berpikir picik mungkin mengatakan, wah ini gimmick lah, ini pencitraan lah. Gimana Anda? Kalau saya udah terbiasa pada dia, Mas Dedi. Saya tuh udah terbiasa. Dulu kan saya kurang lebih di BM, di motor besar, saya kurang lebih 14 tahun lah. Saya udah biasa. Namanya masyarakat itu kita berbuat baik aja, orang masih berpikiran positif. Kita berbuat baik aja, orang berpikiran negatif. Saya udah biasa. Namanya orang nggak suka sama saya, ataupun kita di jalan lagi, kita posisi kita sedang apa, orang pasti ada kata-kata, udah biasa. Kita udah terbiasa seperti itu. Biasa seperti itu ya. Jadi udah inilah. Oke. Sebelum saya break, saya satu pertanyaan saya ingin Anda jawab cepat aja. Menurut Anda, setelah Anda menyelamatkan ibu itu, apa yang Anda rasakan sekarang? Yang saya rasakan, ya senang aja ya. Setelah tadi saya dipertemukan, saya dari pertama kejadian Belum ketemu. baru hari ini tadi pas ketemu di ruang itu, baru bersalam, oh ibu. Apa yang Anda rasakan? Saya rasakan ya, wah kelihatannya ibu ini nggak terjadi apa-apa. Anaknya cuman karena katanya dioperasi. Masa bu? Iya pak, dioperasi. Wah saya juga nggak tahu kejadian dioperasi itu mungkin. Ya. Tapi yang Anda rasakan adalah ya saya senang aja. bangga? Senang aja. Bangga ya sedikit, biasa-biasa aja deh. Tapi Anda senang? Senang aja, gitu aja. Baik. Saya akan break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.